kita kembali ketemu dengan saya Bisma Barata. Kali ini kita berada di pojok Kesbangpol, jaga persatuan bangsa demi keutuhan NKRI. Kali ini kita kepingin berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita. Sebelum kita perkenalkan, saya kepingin membacakan sebuah quote of the day pada kali ini. Nilai seseorang ditentukan oleh keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan pekerjaannya. Khalil Gibran. Kita perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah generasi Z atau Gen Z yang sekarang ini biasa kita kenal dengan penyebutan seperti itu. Beliau bernama Aji Saputra, salah seorang penggiat media desa dari Kelurahan Demangrejo, Kapanewon, Sentul. Betul ya Mas? Iya, betul sekali. Selamat datang. Selamat. Terima kasih. Saya juga terima kasih atas undangannya ke sini. Tadi sudah meruput dari ngopi. Oh gitu. Ngopi. Memang pertama harus kayak kita kepengen sedikit ngobrol-ngobrol Mas. Siap. Saya menyebutnya Mas Aji gitu ya. Pak Bisma. Pak Bisma. Oke, Pak Bisma. Saya kemarin itu dikasih informasi bahwa Mas Aji penggiat media desa. Itu sebenarnya ide awalnya seperti apa sih Mas? Jadi untuk ide awalnya, saya sebenarnya merupakan generasi penerus dari terdahulu. Di tahun 2006, dulu waktu gempa Jogja, nah itu kan ada salah satu warga Pedukuhan kami yang berada di Bantul dan mengalami musibah gempa. Nah setelah dengan musibah gempa itu banyak berbondong-bondong warga di padukuhan kami, karena padukuhan kami alhamdulillah tidak terlalu parah. Kena juga tapi kena imbas tapi dapat informasi bahwa keluarga salah satu rekan di tempat kami itu di sana parah. Akhirnya kita berbondong-bondong ingin kerja bakti di sana. Namun karena keterbatasan armada, akhirnya banyak yang pengen lihat situasinya di sana seperti apa. Kan belum secanggih sekarang tahun 2006 nih gue. Nah akhirnya itu salah satu dari tetua kami itu bawa kamera handicam untuk mendokumentasikan di sana. Akhirnya setelah pulang sampai ke rumah, kita itu ngadain nobar. Kita nonton bareng mengenai tentang ternyata kondisi di sana, kegiatannya seperti apa akhirnya itu. Nah setelah itu jadi ketagihan. Jadi setiap tahunnya itu ada tuntutan dari warga, wah ini kok kita teruskan, kita bikin layar tancap setiap tahunnya nonton. Nah akhirnya setelah itu tercetuslah banyak karya-karya film. Dulu itu saya masih kecil, saya masih SMP lah di tahun itu, masih SD saya bukan. Akhirnya setelah lama itu terus berjalan setiap tahunnya, akhirnya itu saya menjadi penerus untuk mengenai tentang itu yang dulunya untuk hanya sebagai tuntutan karena itu sudah menjadi kewajiban. Nah sekarang lebih kepada membuat media yang sifatnya untuk edukasi. Jadi filmnya itu ya tentang sosialisasi itu. Jadi awalnya seperti itu. Kalau dari film-film yang sudah dihasilkan itu bisa diberikan contoh satu atau dua apa saja gitu, tentang apa? Kalau yang dulu-dulu itu banyak ke filosofi, ada Becik Ketitik Olo Ketoro, barang itu filmnya. Tapi setelah generasi saya banyak ya intinya membantu untuk memberikan edukasi. Salah satunya kemarin mengenai tentang kawasan bebas asap rokok deklarasi itu. Nah yang lain dari Puskesmas melakukan sosialisasi dengan presentasi. Akhirnya kita membuat film gara-gara rokok. Terus sekarang fenomena stunting, kita bikin film, ada 2 film, yang satu Kader Linting, yang satu Rungkat, berjuang bersama masyarakat. Terus kita juga bikin film Cinta Kita Cinta Indonesia. Nah itu untuk memupuk rasa nasionalisme dari pemuda. Dan juga kita bikin film Butir-Butir Pancasila. Di situ kita
menggambarkan butir-butir Pancasila itu ke dalam suatu film untuk mensosialisasikan kepada pemuda. Terus kalau kepengen bisa melihat, menyaksikan film-film hasil karya dari teman-teman di tempat kerja itu harus dari mana cara melihatnya? Bisa kita cek di channel YouTube kami. Kebetulan ada 2 channel, tapi yang pertama adalah Krida Remaja TV. Itu YouTube channel Karang Taruna yang sifatnya kita gunakan hanya untuk nyimpen video aja ya kayak. Nah, yang kita banyak bergiat bergelut di situ ada channel YouTube Demangan Media. Oh, berarti kalau buka channelnya Demangan Media nanti bisa melihat hasil karya dari teman-teman di sana. Tapi begini, Mas. Kalau saya coba perhatikan ya, di beberapa media sosial, beberapa platform itu ada beberapa juga yang ternyata tidak seperti aslinya. Nah, itu bagaimana harus mensikapi kira-kira kayak gitu? Tidak seperti aslinya, jadi apa? Jadi bisa saja ada sebuah tayangan di YouTube itu ternyata itu tayangan tahun kapan tapi ditayangkan ulang, beri narasi yang baru gitu. Nah, dengan hal tersebut seperti apa mengedukasinya? Oh, nah kalau dari kami intinya kami membuat sesuatu itu yang lagi menjadi pokok bahasan di wilayah kami, terutama dari fenomena-fenomena yang ada di kami, di tempat kami, akhirnya kita bikin suatu karya tersebut. Jadi kalau dari kami intinya memberikan sesuatu yang baru dari selama ini melakukan sosialisasi itu. Contohnya dalam menghadapi kegiatan Sinau Pancasila maupun Sinau Undang-Undang Dasar. Nah, kita bikin film itu butir-butir Pancasila. Nah, karena di situ banyak poin-poin yang diharapkan dari tim kami itu bisa didapatkan. Nah, kita bisa mensosialisasi rekan-rekan kami sendiri, terutama yang mengikuti pemain filmnya, itu kan bedah naskah dulu, dia mempelajari. Jadi secara tidak langsung dia sudah tersosialisasi, teredukasi. Nah, untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, nah dari kami hanya bisa berharap. Kalau untuk kegiatan itu kan pribadinya masing-masing. Jadi ya yang penting kita selalu menerangkan pada teman-teman untuk ya bareng-barenglah kita pahami, kita pelajari ini, walaupun ya itu kembali lagi nanti itu ya. Tapi kalau selama ini dari pembuatan tadi salah satu contohnya apa sih hambatan atau kendalanya yang sering dihadapi itu oleh teman-teman itu? Kalau dari kami awal-awal dulu kita hambatan yang sering terjadi itu karena dulu kita keterbatasan sumber daya. Kamera kita masih pinjem, terus lighting dan sebagainya kita masih pinjem, jadi itu menjadi hambatan. Kadang pemainnya bisa tapi kameranya baru dipakai karena di tempat kami ada juga yang jasa video shooting itu, jadi kita pinjem di situ namanya Bisinema. Nah, jadi kita banyak kerja sama dengan itu. Pemainnya udah siap, nah ini malah kameranya baru dipakai, kameranya pas slow, pemainnya tidak siap. Jadi itu yang biasa masalah. Tapi setelah lambat laun, ya pokoknya kita ngepaske saja. Yang dulu kita bahkan kita hampir 3 kali gagal bikin film karena itu tadi terlalu banyak. Dalam satu scene itu kita harus mengumpulkan banyak pemain-pemain. Jadi ya karena sambatan ya, ada kesibukannya masing-masing. Nah, akhirnya kita banyak mensiasatilah dengan hal itu, dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya peralatan, sudah punya kamera sendiri, lighting kita ada. Saya tertarik di jadi kan kalau main film ini kan diikuti oleh banyak orang. Saya tertariknya bagaimana dari yang tadinya itu alat siap tapi pemainnya tidak, atau pemain siap alatnya belum siap gitu. Nah, akhirnya menjadi solid, menjadi satu pemahaman yang sama. Ini pun strateginya seperti apa? Kalau kami kan sering juga mengikuti beberapa pelatihan dalam pembuatan film. Tapi di tempat kami belum bisa menerapkan yang ada pembuatan
kita pembuatan naskah, terus reading, terus mencari talent itu. Tapi kalau dari kami, kita mau bikin film, kita lihat dulu talent yang siap. Misalnya kita rencanakan kita pengen tayang di acara Agustusan. Nah otomatis bulan Juni-Juli kan kita udah mulai tes. Kita cari orang dulu, di siapa yang di bulan Juni dan Juli itu yang slow. Nah jadi kita manfaatkan dulu. Terus kita koordinasi alat dulu, kira-kira jadwal mereka bagaimana. Nah jadi orang yang slow ini, alatnya slownya hari ini, jadi dengan orang-orang ini kita bisa bikin film apa. Jadi ternyata yang slow orang-orangnya sering selengean loh. Berarti kita bikin film genrenya komedi. Ternyata yang slow orang-orangnya kaku-kaku. Wah jadi kita bikin filmnya yang dialognya singkat-singkat. Nah jadi itu kita meminimalkan tokoh utama. Jadi tokoh utamanya kita bikin 3, yang lain ngepasin saja. Kita bisa di grup siapa yang hari ini slow, monggo mau syuting. Seperti itu. Jadi strateginya ya kita seperti itu. Tapi sudah ada basecamp tersendiri untuk hal tersebut? Kami sudah ada. Kemudian di tempat Pak Duko sangat terbuka, rumahnya Solo. Jadi kita ya sering kumpul-kumpulnya kita. Sarana dan prasarana sudah mulai tertata. Iya. Kalau sejak awal sampai dengan ya taruhlah bulan ini atau bulan kemarin sudah berapa judul yang bisa dihasilkan? Waduh, misalnya banyak berarti. Ya kita dari mulai yang saya sendiri ya, yang pegang sendiri kan 2016. Setiap tahunnya kita pasti bikin karya minimal 1, kadang setiap tahunnya ada 2, ada 3. Jadi rata-rata berarti dari 16 sudah ya belasan lah. Gitu. Pernah dicoba untuk ikut lomba atau ikut, kalau kan sering nih pemerintah kabupaten mengadakan lomba film pendek, video pendek. Pernah ikut? Pernah, kita coba di BKKBN. Waktu itu mengenai tentang generasi muda dalam membantu mencegah stunting itu. Kita bikin suatu karya yang kader linting itu, kita ikutkan di lomba tingkat provinsi. Ya di situ alhamdulillah kita bisa. Nah itu modal kita untuk membeli alat. Dari tingkat provinsi kita bisa juara 1. Akhirnya kita menjadi wakil DIY ke tingkat nasional dan bersyukur kembali di tingkat nasional kita bisa meraih juara 1 nasional. Nah akhirnya dari situ kita mendapatkan hadiah dan apresiasi dari beberapa OPD. Nah akhirnya kita bisa investasikan. Berarti fokusnya ada di pembuatan karya film gitu ya? Ya film, video. Nah sekarang ini baru kita belajar, kita berkembang di podcast, live streaming. Nah itu kita baru di situ. Nah saya kepengen bisa mendalami kalau dari film atau hasil karya film yang mengedukasi tersebut itu terus dengan keberadaan dinamika generasi milenial maupun generasi Z sekarang, apa pendapatnya dari Mas Haji? Wah itu menjadi tantangan bagi kami yang dulu kita bisa berfokus ke suatu karya film pendek itu bisa. Sekarang dengan gempuran ada TikTok, ada sebagainya. Nah itu kita masih belajar di situ. Terutama sekarang kan banyak juga di perkumpulan itu pada main game. Nah apa kita bisa mengedukasi lewat game? Nah itu yang menjadi di fenomena sekarang. Berarti kita kan memberikan edukasi menggunakan cara yang berbeda, menggunakan angle yang berbeda, kira-kira kan kayak bagus itu Mas. Nah, dengan keberadaan dari pemerintah Kalurahan sendiri bagaimana dengan gerak dari atau aktivitas kreasi dari para pemuda? Responnya seperti apa? Untuk dari Kelurahan saat ini banyak mendukung kami juga, dengan sekarang banyak kita dibikinin panggung. Jadi setiap kali event-event Kalurahan pasti diminta untuk live streaming. Dan di situ kita ada anggarannya dianggarkan dari Kelurahan, didorong. Nah itu bisa untuk kami itu bisa untuk mengembangkan, dan kami juga dikenalkan dengan beberapa LSM dikenalkan hari ini, dan akhirnya yaitu yang ada LSM yang bisa membantu kami. Ada Mitra Wacana juga yang setiap saat
bahkan setiap bulannya memberikan anggaran pertemuan rutin bagi media ini. Nah, jadi support dari kelurahan sampai saat ini seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan ini ada support anggaran dari pemerintah kelurahan, terus juga ada yang dari luar dan lain sebagainya. Nah, kalau andaikan saya boleh tahu ini, terus teman-teman yang terlibat gitu, teman-teman yang terlibat baik di pembuatan film maupun yang membidani, itu terus sudah mendapatkan kontribusi. Nah, untuk sampai saat ini ya kami masih menggunakan istilah sambatan. Masih suka relawan. Relawan berarti ya. Jadi mungkin karena di tempat kami juga ada yang bergelut di jasa itu tadi, jasa audio video. Jadi akhirnya kita ada alat kamera, ada itu ya, kita bisa saling support. Dia bisa menggunakan kami untuk mencari itu, terus rekan kami juga yang senantiasa membantu itu. Bulan di balik layar di sini ada juga Mas Nanda, itu pokoknya selalu kita support dalam segala hal. Kemarin juga kita berusaha untuk membantu skripsinya melalui video juga, kita selalu bareng-bareng. Jadi mungkin kalau untuk uang ya tidak seberapa, paling pas waktu ada ya cuman bisa buat beli jajan itu aja, tapi support yang lain. Tapi kira-kira ada enggak dari teman-teman itu ya, dari sekian kan itu mesti yang terlibat juga tidak sedikit. Wah, ya kan, terus wah ini nggak ada apa-apanya itu. Pernah tidak yang kayak gitu? Pernah ada. Sekarang ya sudah ya, mulai capek juga ada. Ya. Tapi ya bagaimana itu menjadi tantangan kami untuk selalu meregenerasi. Jadi yang kemarin waktu semangat banget, gitu, wah, sekarang udah mulai lemes juga ada dengan itu ya. Tapi ya itu mungkin kita itulah tantangan yang harus dihadapi. Artinya dari teman-teman yang membidani akhirnya punya output sebuah karya ini menyiapkan benar bahwa ini harus ada regenerasi. Pemain cadangan, kira-kira gitu. Berarti kan ada arah ke sana juga. Sekarang begini, fenomena media sosial itu kan sangat luar biasa ya. Nah, saya kepengen ngerti pendapat Mas Haji ini terkait fenomena media sosial yang bagi saya ini saya sering pernah melihat gitu. Yang masih di PAUD saja sudah bermain media sosial. Nah, kalau dari yang dialami Mas Haji itu sebagai penggiat media sosial harusnya menyikapi seperti apa sih? Jadi kalau dari kami awal tersemangatnya intinya gregetnya kita harus bikin film itu sebenarnya juga dari media sosial juga, karena kita melihat dari story WA-nya rekan-rekan dari kami, ternyata story WA-nya banyak yang bisa bikin kata-kata puitis, ada yang bisa joget-joget gitu. Jadi wah, dari kata-kata puitis, dari mereka joget-joget, dari ini harus kita bisa bikin apa sih, akhirnya kita bisa bikin film. Jadi kita berusaha walaupun penuh tantangan juga untuk mengarahkan hal-hal itu ke dalam suatu wadah yang itu tadi bisa memberikan edukasi, bisa membantu teman-teman yang lain dengan bakat mereka bermedia sosial. Jadi harapannya mereka bisa bermedia sosial dengan baik, karena kita pernah juga berusaha untuk melakukan sosialisasi bahwa penggunaan media sosial, penggunaan ini yang baik bagaimana, tapi kita sebagai orang lain di dalam situ kan juga kesulitan, sedangkan kadang ya ada yang orang tuanya sendiri cuek-cuek saja. Jadi ya sebagaimana mungkin pelan-pelan kita mengarahkan dia. Ya bareng-bareng lah kita gabung di sini. Dan salah satu yang sudah dijalani adalah dengan cara membuat karya. Di situ memasukkan value tentang edukasi bermedia sosial kan kira-kira. Pengenmu apa sih? Pengen ini, aku pengen tampil, aku pengen seperti ini. Aku bisa bikin kata-kata ini. Ya udah, bikin kata-katamu.
masukan ke sini, kita godok bareng-bareng, kita bisa bikin suatu skrip, bikin naskah, kita filmkan. Nah, mungkin itu. Nah, yang berhubungan dengan media sosial itu, kalau selama ini Mas Aji menjadi penggiat media sosial atau bisa dalam sebuah pemahaman yang paling mudah adalah dunia maya. Itu kan banyak sekali konten atau apapun lah di sana. Nah, apa yang seharusnya yang selama ini atau yang sudah pernah dibikin karya bahwa dengan media sosial ini kita bisa mendapatkan hal yang bermanfaat, tetapi bisa juga berdampak menjadi hal yang negatif. Pernah ada? Kalau untuk karya kita yang membahas mengenai tentang itu, nah mungkin kita selama ini kita selip-selipkan. Oh gitu. Kita selip-selipkan. Jadi karena kita terlalu banyak menggunakan media sosial seperti ini, akhirnya kita jadinya sepertinya. Contohnya salah satunya di film Cinta Kita Cinta Indonesia itu. Nah, kita di situ ada salah satu grup yang orangnya itu media sosial banget, sering pokoknya random komen-komen WA, komen-komen ini, akhirnya terjadi kesalahpahaman dan terjadi patah hati seperti ini. Nah, terus ada juga yang kita di situ memanfaatkan media sosial dengan baik, akhirnya yaitu dia mendapatkan banyak referensi-referensi. Pasti disampaikan kalau disiapkan layar, terus sempat nonton bareng dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya kepengen ngerti, Mas, respon masyarakat apa? Seperti apa ketika mereka diajak nonton bareng dengan beberapa hasil karya yang sudah ada gitu. Kalau untuk kita melihat respon masyarakat, kalau di tempat kami itu masih menjadi antusias. Jadi kalau nggak ada itu masih dituntut. Oh, ini gimana tahun ini kok nggak bikin, tahun ini nggak bikin. Nah, jadi kemarin kita melihat beberapa bertahun-tahun kita lihat kita bikin karya, kita tayangkan, akhirnya menjadi tantangan bagi kami. Wah, setiap hari kita gini terus. Kita bikin film, kita putarkan. Kita bikin film, kita putarkan. Kita bikin film sendiri, ditonton warga kami sendiri. Akhirnya di tahun 2023 kemarin kita bekerja sama dengan beberapa pegiat media desa juga. Nah, itu dari 3 kapanewon, dari Galur, Sentolo, sama dari Kokap. Jadi totalnya ada 9 kelurahan yang kita ajak kerjasama untuk menayangkan karyanya di tempat kami. Jadi kita bikin film namanya Bioskop Rakyat. Nah, itu memutarkan film-film dari ke-9 kelurahan itu. Misbar gitu ya. Jadi memang layar tancap seperti zaman dahulu. Nah, itu jadi kita bikin terus. Sekarang kita baru kita konsepkan juga untuk mengikuti tren saat ini, kita selipkan juga videotron. Video mapping. Nah, kita bikin video mapping dari tembok tempatnya Pak Dugo yang buat itu. Nah, kita bikin karya video mapping. Akhirnya ada kejutan lah buat warga. Yang kemarin cuma, wah ini gua nonton filmnya ditunggu itu. Oh ternyata kita bikin suatu video. Kalau tadi yang saya tanyakan kan respon dari warga. Nah, sekarang pernah nggak mungkin Mas Aji atau teman-teman Mas Aji yang lain bahwa dengan hasil karya itu ternyata ada masyarakat yang tercerahkan. Oh iya, ternyata nek ning kokean nyekel HP ini akhirnya banyak pekerjaan yang kelupaan. Mama seperti ada nggak responnya seperti itu? Ternyata hasil karya saya ini tidak hanya warga masyarakat tidak hanya antusias pada produknya, tetapi masyarakat ternyata bisa mengambil manfaat bahwa ternyata dengan bermain media
sosial itu memang kita tidak bisa ketergantungan 100%. Kan kira-kira kayak itu. Ada enggak ya? Kalau untuk yang dari masyarakat dampak ya dari pembuatan kita film itu memberikan suatu pemahaman atau edukasi-edukasi yang baru. Salah satu contohnya waktu kita bikin film Butir-Butir Pancasila. Nah di situ kan kita ada banyak sekali butir-butir Pancasila. Nah itu dari butir-butir itu kita ambil dari sila 1 sampai 5. Kita ambil salah satu yang bisa kita angkat dari segi agama, dari segi persatuan dan sebagainya. Nah di situ ternyata banyak sekali yang memunculkan bahwa wah kita bikin ceritanya seperti ini, seperti ini. Wah itu ternyata termasuk mana toh? Wah itu ternyata bisa diangkat toh. Terus dari segi itu terus ada juga yang kita bikin film. Nah ini yang paling menarik itu kita bikin film mengenai tentang TSAJBD, tanpa sadar aku jadikan barang dagangan. Itu kita menceritakan tentang TPWO, tindak pidana perdagangan orang. Karena kan Kulon Progo ada bandara baru menjadi pintu keluar masuk ke luar negeri, dan kemarin ada beberapa kasus TPPO. Akhirnya kita bikin film. Nah di situ kita mengangkat suatu hal kecil saja bahwa orang bekerja dengan identitas palsu. Jadi karena belum cukup umur, akhirnya dia kan, contohnya di Jogja sendiri kan ketat banget. Jadi kan banyak orang yang minjam KTP di luar DIY untuk bekerja di sana. Tapi ternyata setelah itu banyak warga yang sadar, wah aku biar kerja di luar negeri, tapi jenengku kan aku mau pasporku tuh jenengku lewat agennya aku dipalsukan. Oh sebenarnya ini TPPO atau tidak benar-benar. Jadi seperti itu. Terus gajinya tidak sesuai, kok ternyata itu tahu ya. Artinya dari hasil karya itu ternyata dampak positifnya bisa diserap oleh masyarakatnya. Tadi kan saya cerita hal yang positif. Nah, saya kepengen ngerti juga yang negatif. Ada nggak yang menilai wah ini kurang ini kudune ini, ini kok kurang koyong ini? Ada nggak ya? Ada, karena ya dari segi pemahaman, nah terutama itu kita banyak. Akhirnya kita waktu itu konsultasi juga ke Kesbangpol juga mengenai tentang butir-butir Pancasila, karena itu kan sensitif banget, terutama waktu kita membahas agama. Nah dari waktu saya membuat dan rekan-rekan membuat skrip mengenai tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita menyinggung agama, wah itu banyak sekali yang wah ini kok seperti ini kok seperti. Nah, terus bagaimana menyikapi itu salah satu contoh saja lah, menyikapinya bagaimana? Dan kita menyikapinya, kita dapat masalah itu selesai dengan Kesbangpol. Akhirnya skrip ini, kita bikin naskah ini tidak semata-mata kita sudah tanya dulu, konsultasi dengan ini, dan ternyata ini aman. Nah itu kan, ini yang sudah yang ini aman, bahwa dari badan Kesbangpol itu katakan aman. Akhirnya juga berarti ya umat saya, oh ya wis seperti itu. Kalau berbicara seperti Pancasila, NKRI sebegitu pentingnya Kesbangpol itu. Iya, nah jadi itu menjadi rujukan gitu ya. Bahkan kita bikin, kan setiap Agustusan kita mesti bikin kaos. Bikin kaos. Nah itu dulu juga pernah ada pengalaman juga, kita bikin kaos, kita bikin lambang, kita burung Garuda itu kita bikin diterapkan di kaos. Itu ada perdebatan juga bahwa wah itu ini tidak boleh juga, itu nanti seperti ini ya. Kayak partai. Kita bawa desain ini ke sini. Pak ini gimana, ini aman nggak? Aman. Kita share ke warga, saya foto. Di sini posisi saat ini saya sedang di Kesbangpol, saya konsultasi desain, dan di sini aman. Terus bisa menerima. Warga langsung, oh yaudah. Akhirnya bisa menerima gitu ya. Dan saya juga tertarik yang berkaitan dengan edukasi TPPU. Ya kalau Kulon Progo ini selain bandara sudah operasional gitu rutin, sebentar lagi juga mungkin nggak tahu kapannya, tapi akan ada jalur bebas hambatan. Nah, yang berhubungan dengan TPPU tadi, kira-kira ada rencana edukasi seperti apa lagi dari teman-teman di Mangerjang? Nah ini karena juga kasus-kasus TPPO ini masih ada, terutama tentang perempuan juga yang bekerja di luar negeri. Nah kita masih
hingga sampai saat ini, bahkan kontrak sampai 2024 ini, kita kontrak dengan Mitra Wacana. Bulan Mitra Wacana itu bergerak di bidang PTPPO, pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Akhirnya kita terus bikin karya-karya kita. Lah kita podcast juga, kemarin kita mengundang narasumber-narasumber yang ada hubungannya dengan itu. Nah, jadi intinya ini suatu fenomena yang baru yang ada di Kulon Progo dengan dibangunnya bandara. Bahkan kemarin ada kasus yang itu yang ternyata bukan orang sini, orang Bima atau mana itu dari luar sini. Nah, itu kan jangan sampai warga sini yang kena ya. Jadi itu kita memandang sesuatu yang lain. Nah, kalau dulu itu bahkan di tempat kami kita bilang perdagangan orang, itu bilang oh orang didol dijadikan pekerja sesuatu yang asing gitu ya. Dibayar pekerja PSK atau organnya dijual atau apa. Tapi kita enggak. Bahkan orang yang bekerja digaji tidak layak itu termasuk perdagangan orang. Yang penting memenuhi substansi yang ada perekrutan, terus ada penampungan, ada pekerjaan, bekerja di atas jam kerja yang layak tanpa dihitung lembur. Nah, itu hal-hal. Jadi kalau seperti TPPO itu kan, kalau saya melihat kalau andaikan itu terjadi di sebuah kota besar itu kan infrastrukturnya lengkap. Ya. Kalau dia harus lari dan lain sebagainya lah, saya juga nggak begitu ngerti sih. Nah, Kulon Progo kan sedang menyambut, menghampiri kelengkapan infrastruktur tersebut. Nah, saya pikir memang ada satu, selain itu menjadi fenomena tersendiri, ada satu antisipasi lebih dini terkait hal tersebut dan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Kan belum tentu juga kan masyarakat yang berada di pelosok ini paham, gitu. Yang di kota saja juga belum tentu gatek. Kira-kira kan misalnya. Nah, dari belasan atau puluhan hasil karya itu, sudahkah atau sudah pernah ada belum yang menikmati dari luar daerah, semisal dari luar Kapanewon Solo, atau mendapatkan komen dari luar Kapanewon, luar kabupaten, itu sudah pernah ada? Nah, jadi kami kemarin pertama itu semenjak kami membuat karya mengenai tentang TPPO itu salah satunya, nah itu dari Jerman. Nah, jadi kan salah satu pendana dari Mitra Wacana itu kan dari Jerman. Nah, itu kemarin itu yang datang ke kelurahan kami untuk ya kayak ngecek lah di sini untuk koordinasi bareng-bareng. Ada lagi gitu. Ada pelan. Saya bicara aja pusing karena saya nggak bahasanya orang, jadi perlu translator juga. Jadi, nah itu penikmatnya dari itu. Terus yang butir-butir Pancasila itu juga kemarin dari luar itu dari Kepala Lanut Adi Sucipto apa yang menjadi narasumber di Kapanewon itu bahkan menawari kami kita bikin ulang film itu kalau perlu besok, bahkan pengen film itu naik pesawat dari udara besok ngabari saya ajak naik helikopter, kita naik di sana kita gambar. Nah itu dari itu pas waktu di Kapanewon ada Sinau Pancasila itu dengan kita diundang karena kita ada karya itu dari Pak Penewu, akhirnya diminta mempresentasikan karya kami yang kita sampaikan, kita anggap wah, karena itu waktu itu kan pas pandemi COVID, jadi pemainnya pakai masker semua. Wah, ini mumpung salah, biar kita ulang lagi filmnya, kita bikin ulang lagi dengan tidak ada keterbatasan jaga jarak itu. Kalau pengen pakai helikopter, pengen nanti syuting dari atas, agar terlihat lebih mewah, kami siap, hubungi saya gitu. Itu respon. Saya pengen ngerti juga Mas Aji ya. Jadi ketika muncul ide awal, terus proses berikutnya dari ide awal, proses berikutnya ada penulisan naskah dan lain sebagainya sampai hasil karya ini sudah jadi, siap dipublish gitu. Itu sebenarnya memakan waktu berapa lama? Kalau sebenarnya
Kalau proses waktunya itu bahkan hampir biasanya setengah tahun lah. Itu tapi mulai dari tapi satu hasil karya setengah. Iya, tapi dari ide awal dan Ya. tapi kan sebenarnya kalau kita syutingnya, editornya, kebetulan editor kami itu juga kami salut banget dengan Mas Nanda itu ya. Sebenarnya kalau dihitung waktu, karya itu bisa jadi itu mungkin seminggu bisa jadi. Tapi yang lama kan kadang ide itu muncul di perjalanan, gimana, nah itu. Nah, terus selanjutnya kita tag-nya itu, syutingnya itu ya seminggu itu bisa cuma 1 kali, bakal jadi seminggu kita syuting, minggu lagi, bahkan sampai ada film yang tahunan kita itu. Menyesuaikan para pemain. Iya, karena itu tadi, wah gila, pas bisa pemain, alat dan kameramennya dan sebagainya itu kan kita sesuaikan. Selama tag gambar itu, pernah nggak yang di luar wilayah? Kalau pernah itu di mana? Kita pernah di sini di Dinas PMD pernah. Nah, terus kayaknya baru di situ, yang lain karena kita di seputaran. Karena kita masih ingin nge-push tempat-tempat di tempat di menganggap potensi wilayah. Jadi sementara kita masih ternyata di mana di tempat kami, nah itu kalau di luar ya gitu. Oke, Mas Aji, saya pikir luar biasa ya apa yang sudah hasil karya yang penjenengan dan teman-teman itu bisa miliki gitu, bisa hasilkan dan lain sebagainya. Saya kepengen mungkin ada closing statement yang baik berkaitan dengan edukasi hasil karya yang mengedukasi, atau mungkin yang berhubungan dengan cara-cara yang baik dalam menggunakan media sosial. Kita persilahkan closing statement. Terima kasih. Jadi kalau dari saya mungkin closing statementnya adalah bahwa betul kata-kata yang banyak terucap tertuang itu, bahwa untuk kita mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun. Ya, karena ya kita sudah sampai sejauh ini, bahkan kita sampai bisa meraih juara nasional, terus ada lomba apa-apa kita mesti dimintai bantuan, monggo ikut ini. Tapi ya itu tadi, sampai saat ini kita merasa kita belum apa-apa, kita belum bisa apa-apa, karena ya itu tadi kesulitan kami untuk terus bertahan, orang-orang yang benar relawan sambatan-sambatan dan komitmen sulit, dan komitmen dengan kami itu sulit. Jadi kita jangan pernah lelah. Kalau dari saya, memanfaatkan media sosial juga dengan kecanggihan teknologi yang ada, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena kita melihat banyak kasus juga orang yang diserang mentalnya melalui media sosial banyak banget, sampai tutup akun dan sebagainya. Bahkan hal kecil saja sampai pusing, sampai introvert, delete, sampai pusing ya. Jadi nah itu monggo kita share sesuatu yang simple-simple, yang enak-enak saja, ya, positif, bisa menempatkan di mana kita share. Kita kan seperti yang juga tahu sendiri, kalau pengen yang der ya ada Twitter, ada sebagainya. Yang slow di sini jangan salah kamar. Kalau yang terakhir pokoknya intinya melakukan suatu hal dengan semaksimal mungkin. Pokoknya kita maksimal apapun hasilnya. Kalau suatu sudah maksimal, menurut saya itu sesuatu yang perlu kita syukuri, karena kita sudah maksimal. Tapi hasilnya baik, tapi kita belum maksimal, itu kalau bagi saya itu masih merasa menyesal, karena coba kemarin saya bisa lebih maksimal, pasti lebih baik dari ini. Nah, mungkin ya itu intinya, lakukan sesuatu hal dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Mas Aji Saputra, penggiat media sosial Kelurahan Temangrejo. Jadi ada satu hal yang disampaikan cukup menarik, yaitu melakukan sesuatu hal dengan semaksimal mungkin. Kira-kira ini bincang-bincang kita dengan Mas Aji Saputra. Terima kasih Mas Aji. Sama-sama. Tetap berkarya. Siap. Oke. Dan jangan pernah lelah.
mohon dukungannya juga, mohon bimbingannya karena kita masih belajar, monggo kita bareng. Demikian bincang-bincang kita dengan Aji Saputra, penggiat media sosial dari Kalurahan Demangrejo. Dari saya cukup sekian. Saya Pisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.